Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga selalu tetap semangat untuk tetap menjalankan aktivitas kita dalam keseharian kita. Baik teman-teman, saya sendiri atas nama Pak Sabtu Azmi dari kelompok 3, dan juga teman-teman saya diantaranya ada Mbak Diah Ayu Pangestika dan juga ada Mbak Sofna Arifatul Maula. Jadi insya Allah pada kesempatan yang baik ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kami, hasil diskusi kami, dan insya Allah akan berdiskusi dengan teman-teman sekalian semuanya, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, dalam sumber hukum Islam ini kami sudah membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian mashadir al-ahkam, kemudian yang kedua itu ada macam-macam sumber hukum, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita semuanya akan berdiskusi mengenai masalah-masalah atau pembahasan tentang yang tadi yang telah saya sampaikan. Baik, langsung saja, tetap semangat. Memasuki pembahasan yang pertama atau materi yang pertama, yaitu tentang pengertian mashadir al-ahkam. Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahui ya pengertian mashadir al-ahkam itu apa dan bagaimana. Tapi di sini saya sedikit ingin menjelaskan bahwasanya mashadir al-ahkam ini memiliki arti sebagai sumber hukum Islam. Yang dimaksudkan oleh para ulama sekarang ini yaitu adalah dengan al-adillah asy-syar'iyyah, atau mashadir al-ahkam di sini yaitu dalil-dalil hukum syara' yang diistimbatkan untuk menemukan sebuah hukum. Ya, sumber hukum dalam Islam itu yang disepakati oleh para ulama, diantaranya itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Jadi ini beberapa sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dan mengenai pengertian dari mashadir al-ahkam. Setelah ini nanti ada penjelasan-penjelasan lain yang ingin disampaikan atau yang nantinya akan disampaikan oleh presentator yang insya Allah dengan penuh semangat menemani teman-teman sekalian. Materi yang kedua yaitu macam-macam sumber hukum. Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam hukum Islam dikenal sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun di sisi lain dari kalangan Mu'tazilah memandang sumber hukum utama Islam bukanlah Al-Quran dan Sunnah, melainkan akal yang lebih utama. Yang pertama, menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau melakukan penelitian dan menetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa 4 hal ini dapat digunakan sebagai dalil. Juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil tersebut adalah sebagai berikut: yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan, maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka harus dicari ke dalam Sunnah. Bila dalam Sunnah juga tidak ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dalam kejadian tersebut. Dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nasakh. Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan 4 dalil di atas, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua yaitu menurut ulama Mu'tazilah. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama di atas, ulama Mu'tazilah mendasari pandangannya dalam istinbat al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.
Pandangannya yang demikian itu tidak lepas dari pandangan teologi Mu'tazilah yang dianutnya. Dalam teologi ini, peranan akal begitu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap persoalan hukum dan metode istinbat al-ahkam yang digunakannya. Dalam pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama, yaitu karena akal lah yang mengetahui Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Seperti halnya para filosof muslim, kaum Mu'tazilah juga mengartikan akal dengan daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga daya yang membuat seorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda satu dari yang lain. Dalam pandangan kaum Mu'tazilah, akal di samping mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan, juga mempunyai daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Atau dengan kata lain, akal yaitu mempunyai fungsi dan tugas moral. Saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dari tinjauan bahasa, kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'a, artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan, dan apa yang tertulis padanya seperti tertuang dalam ayat Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai saat ini sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Jurjani mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Nah, hukum-hukum dalam Al-Quran ini, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini meliputi hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhirat. Kemudian B, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Jadi manusia itu wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Kemudian C, yaitu hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, yaitu mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam artian yang luas. Jadi hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah dan bidang al-ahwalus syakhsiyah ini atau ihwal perorangan atau keluarga disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan pembinaan keluarga. Adapun dalam bidang-bidang yang lain yang peraturannya bersifat umum, memberikan peluang kepada manusia untuk berpikir. Tentu ini sangat bermanfaat karena dengan pengaturan yang bersifat umum itu, Al-Quran dapat digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kasus dalam sepanjang zaman. Hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, jadi maju dan dinamis. Namun, kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Al-Quran. Nah, prinsip umum Al-Quran itu adalah tauhidullah, itu persaudaraan, persatuan, dan keadilan. Al-Quran dalam menetapkan hukum. Kebijaksanaan Al-Quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip A, memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Dijumpai dalam Al-Quran hukum-hukum yang bersifat azimah, yaitu kemestian, dan hukum rukhsah, yaitu kelonggaran, keringanan. Misalnya nih, kewajiban untuk saum dan dalam keadaan sakit, bepergian, boleh buka dan mengqosor sholat dari 4 menjadi 2 rakaat, bertayamum sebagai ganti air untuk berwudu, makan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat. B. Menyedikitkan tuntutan. Selain itu, ayat Al-Quran yang berjumlah 6.342 ayat menurut sebagian pendapat hanya sekitar 500 ayat saja yang berkaitan dengan hukum. Bahkan sebagian pendapat menyebutkan kurang dari 500 ayat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini menyedikitkan tuntutan. Demikian juga misalnya perintah zakat hanya bagi orang yang mampu saja, perintah haji hanya bagi orang yang istito saja. C. Bertahan dalam menerapkan hukum. Nah, hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa contoh haramnya minuman keras dan perjudian. Proses larangannya sampai 3 kali. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa tahapan-tahapan dalam pengharaman khamar dan maisir dalam ayat 211
19 Al-Baqarah hanya disebutkan bahwa dosa minum khamr dan bermaisir lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian dikuatkan kembali dalam surah An-Nisa ayat 43, yaitu tidak boleh mendekati sholat jika mabuk. Akhirnya diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 60. Pentahapan diperlukan agar tidak ada goncangan kejiwaan dan kewajiban-kewajiban bisa dilaksanakan dengan mantap. Perubahan dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat yang Islam tidak sekaligus, jadi bertahan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, hal ini dibuktikan dengan seringnya Al-Quran menyebutkan sebab atau ilat hukum. Misalnya tentang adanya pengaturan harta, disebut bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja, juga dalam hal tidak boleh mencaci berhala. 4. Kehujahan Al-Quran. Para ulama usul fikih dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum yang diturunkan Allah dan wajib dilaksanakan. Nah, seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil lain. Ada beberapa alasan yang ditemukan ulama usul fiqih tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, yang dikenal sebagai orang-orang yang paling dipercaya. 2. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. 3. Mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah SWT. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Mukjizat Al-Quran ini menurut para ulama ahli usul fiqih dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Al-Quran itu sendiri, sehingga para ahli sastra Arab dimanapun dan kapanpun tidak bisa menyandinginya. Al-Quran dalil qot'i dan dalil zani. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qot'i, yaitu pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qot'i dan ada kalanya bersifat zani, itu relatif benar. Ayat yang bersifat qot'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Ayat-ayat seperti ini misalnya ayat-ayat waris, hudud, kafarat, contoh dalam kafarat sumpah. Pun ayat-ayat yang mengandung hukum zani adalah lafal-lafal yang dalam Al-Quran ini mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya lafaz musytarok mengandung pengertian ganda, yaitu lafal yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata quru di atas merupakan lafal musytarok yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata quru diartikan dengan suci, sebagaimana yang dianut ulama Syafi'iyah adalah boleh atau benar, dan jika diartikan dengan haid juga boleh, yaitu benar, sebagaimana yang dianut ulama Hanafiyah. Al-Quran dalil kulli dan dalil juz'i. Al-Quran sebagai sumber hukum utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara 1. Penjelasan rinci yaitu juz'i terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya. Seperti yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana, dan hukum hudud dan kafarat. Hukum-hukum yang rinci ini menurut para ahli usul fikih sebagai hukum ta'abbudi, yaitu tidak bisa dimasuki oleh logika. Penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global atau kulli, yaitu umum dan mutlak, seperti dalam masalah sholat yang tidak dirinci beberapa kali sehari dikerjakan beberapa rakaat untuk satu kali sholat, apa hukum dan syaratnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakati, berapa nisab zakat, dan beberapa kadar yang harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global ini atau umum dan mutlak ini, Rasulullah SAW bersabda, lalui sunnahnya
bertugas menjelaskan, mengkhususkan, dan membatasinya. Hal ini yang diungkapkan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran agar dapat engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila kami terdapat banyak yang salah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.